membagikan tentang naskah portofolio video proyek T5 yang kami lakukan sebagai bagian dari lomba Jambore GTK Hebat 2024. Nah, bersyukur karena di antara tiga topik, tiga jenis penghargaan, ada tiga jenis itu dedikatif, inovatif, dan kombel. Saya pilih yang dedikatif, dan Mama Niwaya juga pilih yang dedikatif, sedangkan Ibu Lydia pilih yang inovatif. Nah, proyek yang saya ambil itu adalah T5. Saya tidak ambil asesmen pembelajaran, saya tidak ambil pembelajaran dan diferensiasi, saya ambil T5. Dan ini yang akan saya presentasikan atau saya bagikan ke teman-teman, yaitu portofolio video proyek T5 menanam kangkung di kebun sekolah. Pertama, perkenalan, selamat datang. Nama saya Agustina Yohanes SPDK dan saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Jadi ini teman-teman, ini adalah naskah, salah satu persyaratan nanti untuk kita upload ke link pendaftaran itu. Kemarin saya sudah unggah dokumen-dokumen, ada 4 dokumen. Yang terakhir yang kita harus unggah itu adalah naskah portofolio dan video praktik baik. Nah, ini adalah contoh naskah portofolio. Jadi teman-teman bisa lihat ada perkenalan dari saya. Di sini saya memperkenalkan nama dan status PTK saya di sekolah sini, dan saya mengerjakan proyek ini di kelas berapa. Jadi saya mengerjakan proyek ini di kelas 5, yaitu tentang cara menanam kangkung dalam bedeng sayur. Nah, tujuan proyek ini adalah dirancang untuk kelas 3 untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menanam sayur kangkung. Selain belajar tentang pertanian, siswa juga akan memahami peran manusia dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dalam penciptaan untuk menjaga dan merawat alam ciptaan. Contoh konkretnya yaitu dengan bagaimana anak-anak itu menanam kangkung, bagaimana cara merawatnya, sampai nanti siswa dapat menikmati hasilnya setelah beberapa minggu. Jadi nanti teman-teman minta dukungan dan kerjasama. Kalau proyek ini berhasil, kita tidak masak, tetapi anak kelas 3 akan jual ke warga sekolah. Yang berikut, isi daripada naskah ini, yang pertama ada pendahuluan proyek, yang kedua ada persiapan alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah menanam kangkung, yang keempat bagaimana perawatan tanamannya, dan yang kelima hasil dan manfaat dari proyek ini. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu memahami apa itu bedeng sayur dan mengapa kita memilih kangkung. Bedeng sayur adalah area khusus di kebun sekolah yang disiapkan untuk menanam sayuran. Kangkung adalah sayuran yang mudah ditanam dan cepat tumbuh sehingga sangat cocok untuk siswa kelas 3. Bedeng sayur yang perlu kita persiapkan yaitu pertama bedeng sayur yang sudah disiapkan, yang kedua ada bibit kangkung yang juga kami sudah siapkan, ada pupuk organik. Dalam hal ini anak-anak membawa pupuk dari rumah dan juga kami mempersiapkannya di sekolah. Yang berikut ada cangkul, yang berikut kita merawatnya dengan penyiraman tanaman, dan ada air yang disediakan di sekolah. Langkah yang pertama adalah menyiapkan bedeng sayur dengan cara mencangkul atau menggemburkan tanah. Setelah tanah siap, kita bisa mulai untuk menanam. Nah, langkah-langkah untuk menanam kangkung, yang pertama kita menyiapkan tanah. Setelah kita menyiapkan tanah, artinya kita buat bedengnya, kita berikan pupuk. Nah, kemarin saya dan anak-anak ambil puang padi atau jerami di sawah, lalu kita taruh di atas bedeng, lalu kita bakar. Setelah itu ditambah lagi dengan pupuk kandang. Habis itu kita menanam bibit di hari kedua. Kami menanam bibit, lalu tambah lagi bedeng yang kedua, lalu kami menyiram tanamannya, dan maaf ini pendobelannya, ada air. Yang berikut, perawatan tanaman terdiri dari 3 bagian. Yang pertama penyiraman, yang kedua pemupukan, yang ketiga pembersihan. Penyiraman siram secara teratur, terutama saat ini sekarang cuaca panas. Penyiraman dilakukan secara rutin setiap hari oleh siswa dan guru. Jadi kalau pagi siswa, sore saya yang siram.
Pemupukan, berikan pupuk tambahan setiap beberapa minggu untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Karena kemarin kita baru tanam, jadi kita belum memberikan pupuk tambahan. Guru dan siswa akan melakukan perawatan secara berkala untuk menambah pupuk pada tanaman kangkung. Pembersihan, disingkirkan gulma atau tanaman pengganggu di sekitar kangkung untuk mencegah persaingan nutrisi. Demikian pula dengan gulma di sekitar bedeng sayur akan selalu dibersihkan secara rutin oleh guru dan siswa. Hasil dan manfaat dari proyek ini adalah setelah beberapa minggu kangkung akan mulai tumbuh dan siap untuk dipanen. Kangkung yang segar bisa dimanfaatkan untuk berbagai hidangan sehat. Selain itu, proyek ini juga mengajarkan siswa tentang menanamkan rasa syukur atas alam ciptaan Tuhan, tanggung jawab, kesabaran, dan pentingnya merawat lingkungan. Kesimpulan, secara keseluruhan proyek penanaman kangkung ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis kepada siswa, tetapi juga membangkitkan minat mereka dalam berkebun dan menjaga lingkungan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam membentuk sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai pemberian Tuhan seperti perintah Tuhan kepada Adam di Taman Eden untuk menjaga dan mengelola alam semesta. Demikian materi hari ini yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Terima kasih. Saya akan membagikan sepenggal video proyek kami kemarin. Ini baru pendahuluannya. Nanti kami akan buat videonya sampai saat pemanenan nanti. Ibu. Saya Agustina Yohanes SPDK. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SD Negeri Wekro. Saya mengajar pendidikan agama Kristen di fase A dan B, kelas 1, 2, dan kelas 3. Saya bersama siswa kelas 3 membuat proyek P5 tentang penanaman kangkung di kebun sekolah. Ini merupakan implementasi dari pembelajaran di kelas tentang indahnya ciptaan Allah, di mana manusia ditugaskan Allah di muka bumi untuk menjaga dan merawat alam semesta. Proyek ini merupakan contoh konkret bagi peserta didik kelas 3, bagaimana mereka mampu untuk menjaga dan merawat tanaman yang dipercayakan kepada mereka. Pertama-tama kami menyiapkan bedeng untuk menanam bibit kangkung dengan Ibu Yakobo SD yang merupakan tenaga pendidikan sekolah sebagai tenaga tata usaha. Peserta didik lainnya ditugaskan untuk mengambil jernih di sawah warga sekitar sekolah, atau untuk daerah Sumba lebih dikenal dengan istilah kuang padi. Kuang padi ini bermanfaat sebagai pupuk nik bagi tanaman sayur. Negeri Wekro terletak di sekitar persawahan warga Kelurahan Kepare, sehingga memudahkan bagi warga sekolah untuk mengambil kuang padi atau jerami untuk kepentingan atau pemanfaatan penanaman sayur di lingkungan sekolah. Ini kuang padi untuk apa? Nah, dia jadi pupuk. Iya, mantap. Setelah jerami atau kuang padi terkumpul, peserta didik dan rekan sejawat akan bersama-sama meletakkan jerami tersebut di atas bedeng yang telah disiapkan sebagai media tanam untuk penanaman bibit kangkung. Setelah itu jerami dibakar sebagai pupuk untuk tanaman kangkung yang akan ditanam. Dilanjutkan dengan penyiraman bedeng yang akan dilanjutkan besok dengan penanaman bibit kangkung. Serta didik membersihkan alat yang dipakai untuk membuat bedeng dan juga untuk menyiram tanaman dan disimpan di tempat semula. Dilanjutkan dengan peserta didik mencuci tangan.
Ini adalah hari kedua kami, dilanjutkan dengan pembuatan bedeng yang kedua. Begitu kami juga melanjutkan untuk penanaman bibit kampung dengan pencampuran pupuk kandang dengan media tanam yang ada. Bedeng yang sudah disiapkan pada hari Kamis bersama dengan peserta didik dan rekan sejawat saya. Lalu bedeng yang sudah dicampur dengan pupuk kandang tadi disiram oleh para siswa untuk dilanjutkan dengan penanaman bibit kampung. Di samping itu kami mempersiapkan bedeng kedua yang akan ditanami bibit kangkung pada esok hari di hari Sabtu, hari ketiga. Sekali lagi para peserta didik mengambil jerami di sawah atau yang kami kenal dengan pohon padi agar ditaruh di bedeng yang baru sudah kami buat. Peserta didik lainnya membersihkan rumput di sekitar bedeng agar tidak mengganggu proses penanaman kangkung. Kami bersama-sama memulai penanaman bibit kangkung dengan jarak tanam 10 cm dan setiap lubangnya ditanam 3 atau 4 bibit kangkung. Dua. Dilanjutkan lagi dengan peletakan jerami di atas bedeng baru yang telah kami buat, lalu akan dibakar oleh siswa. Dilanjutkan dengan penyiraman. Dan kegiatan kami hari ini selesai, para siswa membersihkan alat-alat yang dipakai untuk penanaman dan juga untuk pembuatan bedeng hari ini. Alat-alat disimpan pada tempat semula untuk melatih peserta didik bagaimana bertanggung jawab mempergunakan alat-alat yang dipakai. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Baik teman-teman, mungkin ada tanggapan tapi silakan. Mang Kolo, silakan Mang Kolo. 3, yuk. Baik teman-teman, demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau memberikan tanggapan sebagai umpan balik dari apa yang sudah saya bagikan pada saat ini. Baik, silakan Ibu Kolo. Baik, tanggapan dari saya sedikit. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Tanggapan saya tadi itu mengenai itu alat dan bahan. Yang jerami tadi itu kakak, kalau saya tidak salah, yang diangkat tadi itu bukan dinamakan jerami atau kuang. Yang sebenarnya yang dikatakan jerami atau kuang itu kakak, yang setelah kita potong itu di tempat buahnya itu yang biasanya dikatakan kuang kalau menurut saya. Sedangkan yang anak-anak angkat tadi itu kan saya lihat anak-anak itu bergerak tadi itu mereka mencabut itu batang padi kan dicabut langsung dari di sawah. Iya. Oke, Itu dari saya kakak. baik, terima kasih Ibu Kolo untuk pertanyaannya, untuk tanggapan yang sangat bagus. Mungkin masih ada tambahan Ibu Kolo? Terus ada satu di dalam 3 kolom tadi itu pemupukan itu pemupukan saja itu kakak di ada kurang N, huruf N itu kakak. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Itu saja Ibu Kolo, masih ada Itu lagi? saja
saja Ibu, terima Ya, kasih. baik, terima kasih untuk masukan dan tanggapan yang luar biasa. Ya, mungkin masih ada lagi dari teman-teman. Oh ya, silakan Ibu Meus. Ya, silakan. Silakan Ibu Meus. Terima kasih Ibu Agustina atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat kagum dengan apa yang Ibu sudah tampilkan tadi itu, bagaimana menanam itu sayur kangkung dengan melibatkan siswa. Mereka juga begitu antusias. Artinya saya sebagai teman guru merasa termotivasi untuk bisa melakukan hal seperti itu juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meus. Saya semakin semangat membuat proyek sampai akhir. Oke, baik. Baik, kalau untuk tanggapannya memang tumbuh itu bukan buah, yang tumbuh itu apa itu nama? Yang batang padi yang sisa ya buah. Tadi kan kemarin orang ada ini orang sini Roma. Tidak. Ada. Ya ada pakai mesin tapi kan orang buka ada sisa-sisa. Ada sisa. Sabar abi. Ada tadi kalau melihat Bapak itu ada sudah tertumpuk memang. Sabar. Masih ambil. Lain yang jauh sampai. Ada telepon. Pilar. Itu bukan berenang. Ya sudah. Makasih tapi dengan Oke. Kalau bisa Pak sudah. Semoga ini adalah langkah awal. Saya akan berjuang sampai bulan Oktober panen tolong beli seperti saya. Siap. Mereka